Halo internet, balik lagi bersama saya Muhammad Arkam di channel Comes Your Sea. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi yang berkaitan tentang ekonomi makro Islam. Dan sebelum itu, bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini, saya sarankan untuk like, komen, dan subscribe, dan bagikan juga ke teman-teman kalian supaya channel ini semakin sukses dan berjaya. Baiklah, langsung saja kita melangkah ke materinya. Jadi materinya itu ada 4. Yang pertama, kebijakan fiskal. Yang kedua, Islamic General Equilibrium. Yang ketiga, model analisis ISLM dalam perspektif Islam. Dan materi yang keempat ialah pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam. Langsung saja kita beralih ke materi pertama. Materi pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal berhubungan erat dengan kegiatan pemerintah sebagai pengendali sektor publik. Dalam hal ini, kebijakan fiskal akan mengatur mobilisasi dana domestik dengan instrumen utama berupa pajak dan pengeluaran negara. Kebijakan fiskal sangat penting untuk mengatasi pengangguran dengan mengatur jumlah pajak dan mengeluarkan agregal. Jika pengeluaran agregat suatu negara ditingkatkan, maka pendapatan nasional diharapkan meningkat sehingga tingkat penggunaan tenaga kerja juga meningkat. Oleh karena itu, kebijakan fiskal memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi negara sehingga sifat kebijakan ini dapat dilakukan melalui dua kontrol, yaitu ekspansif dan kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan dengan menambah pengeluaran dan mengurangi tingkat pajak. Kontrol ini akan menyebabkan peningkatan jumlah uang yang beredar dan kerap digunakan saat negara menghadapi masalah pengangguran yang tinggi dan tidak ada peningkatan inflasi yang cukup tajam. Sementara kebijakan kontraktif dilakukan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara mengurangi pengeluaran dan memperbesar pajak. Dengan demikian, arti dari kebijakan fiskal adalah merujuk pada instrumen pemerintah dalam mengelola tingkat pengeluaran dan pendapatan negara untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Kebijakan fiskal memiliki tujuan pembangunan ekonomi, yaitu yang pertama, mendorong laju investasi baik di sektor negara atau swasta. Yang kedua, mendorong kesempatan kerja melalui dana negara yang dikeluarkan untuk insentif pada perusahaan. Yang ketiga, mendorong stabilitas ekonomi di tengah ketidakstabilan global melalui langkah pengaturan pajak ekspor dan impor. Dan yang keempat, mendorong investasi yang optimal secara sosial sehingga mampu memacu laju pembentukan modal. Yang kelima, mendorong terjadinya distribusi pendapatan nasional sehingga pembangunan ekonomi di suatu negara dapat merata. Instrumen kebijakan fiskal. Komponen penyusun yang digunakan dalam sebagai instrumen kebijakan fiskal antara lain ada dua, yaitu 1. Pendapatan negara atau pajak. Penerimaan negara berupa pajak merupakan komponen penyusun kebijakan fiskal. Pajak menjadi sumber dana pembangunan yang akan disalurkan kembali pada rakyat. Oleh karena itu, pajak bersifat memaksa dan tercantum dalam undang-undang. Yang kedua ialah pengeluaran negara atau anggaran. Komponen anggaran negara tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, yaitu APBN, yang akan disusun setiap tahunnya. Dalam APBN, negara mengatur jumlah dana untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan fasilitas umum, sehingga biaya operasional lainnya. Contoh kebijakan fiskal di Indonesia. Kebijakan fiskal menjadi salah satu justifikasi mengenai adanya campur tangan pemerintah dalam mempengaruhi pertumbuhan dan aktivitas ekonomi. Sistem kebijakan fiskal di Indonesia telah dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 1 yang membahas tentang pembuatan anggaran negara. Undang-Undang Dasar 1945
telah memberikan amanat dan menjadi acuan pemerintah dalam membuat dan melaksanakan kebijakan fiskal setiap tahun yang diformulasikan dalam undang-undang dan APBN. Contoh penerapan kebijakan fiskal di Indonesia ini dapat dilihat melalui UU Nomor 36 Tahun 2008 yang mengatur pajak penghasilan atau bisa disebut dengan PPh. Selain itu, ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5 Tahun 2011 tentang penyelesaian piutang negara atas dana percepatan pembangunan negara. Nah, itulah penjelasan tentang kebijakan fiskal yang merujuk pada instrumen pemerintah dan dalam mengatur pajak sebagai pendapatan negara dan anggaran sebagai pengeluaran negara. Baik, kita beralih ke materi kedua, yaitu Islamic General Equilibrium atau keseimbangan umum dalam ekonomi makro Islam. Teman-teman mungkin bertanya-tanya, apa sih itu keseimbangan umum ekonomi makro Islam? Analisis keseimbangan umum adalah analisis ekonomi makro tentang terbentuknya tingkat harga dan jumlah output sebesar asumsi bahwa pada setiap pasar atau barang dan jasa, tenaga kerja dan uang, permintaan telah sama dengan penawaran, sehingga permintaan agregat telah sama dengan penawaran agregat. Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, makro Islam selalu mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada siapapun. Islamic General Equilibrium sama dengan keseimbangan pasar atau real. Ketiadaan bunga dalam ekonomi Islam sebagai para kondisi wajib menyebabkan ekonomi makro Islam memfokuskan aktivitas ekonomi pada sektor real atau barang dan jasa. Dapat dipahami bahwa segala aktivitas ekonomi bermuara pada pasar sektor real. Ini termasuk di dalamnya aktivitas investasi. Aktivitas investasi secara khusus menjadi sektor yang sangat viral dalam ekonomi sektor real, karena aktivitas investasi menumbuhkan dunia usaha. Banyaknya proyek usaha yang berjalan, preferensi ikut berusaha, dan tinggi rendahnya ekspektasi keuntungan yang diharapkan. Adapun kurva pada gambar di samping menggambarkan adanya keseimbangan ekonomi makro antara penawaran agregat dengan permintaan agregat, di mana kuantitas barang yang diproduksi suatu negara atau QIE di pasar real merupakan kondisi agregat yang juga mencerminkan pendapatan nasional atau pendapatan output. Sama dengan Q sama dengan F atau QM, QP, QW, yang juga dapat dijelaskan menggunakan pendekatan pengeluaran Y sama dengan C tambah I tambah G dalam kurung X kurang M. Adapun konsep ISLM, yang pertama, dalam ekonomi makro konvensional, keseimbangan umum dikenal dengan konsep kurva IS dan LM. IS menyatakan investasi dan tabungan, sedangkan kurva IS menyatakan apa yang terjadi pada pasar barang dan jasa. LM menyatakan likuiditas dan uang, serta kurva LM menunjukkan apa yang terjadi pada suatu penawaran dan permintaan terhadap uang. Adapun konsep pasar barang dan kurva IS konvensional ada 3 poin. Yang pertama, pasar barang adalah pasar di mana semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dan dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, keseimbangan pasar barang dan jasa berarti Y sama dengan AE, C tambah S sama dengan C tambah I, S sama dengan I, F dalam kurung Y sama dengan F dalam kurung R. Poin yang ketiga, kurva IS menyatakan hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar barang dan jasa. Dalam konsep uang, investasi dan kurva LM konvensional ada 2 poin. Yang pertama, pasar uang atau money market merupakan pertemuan dalam suatu pasar yang abstrak untuk memperoleh demand dan supply dana jangka pendek. Dalam pasar uang, valuta asing diperlukan untuk membayar kegiatan ekspor impor, utang luar negeri. Yang kedua, Keynes dalam teori preferensi likuidasi menjelaskan bahwa motif masyarakat dalam memegang uang ada 3 macam. Formulasi dari 3 motif tersebut ialah yang pertama, motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Aktivitas uang beredar. Sistem makro konvensional memandang uang tidak sekedar hanya sebagai alat bantu transaksi ekonomi.
Uang bahkan dapat menjadi objek transaksi ekonomi itu sendiri. Dengan demikian, konsekuensi perspektif ini membuat perekonomian menjadi meluas ruang lingkup aktivitasnya. Ia tidak hanya terbatas pada transaksi produktif, penciptaan barang dan jasa, tetapi juga mencakup segala transaksi-transaksi keuangan. Mungkin jika ada yang kurang dipahami, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar. Baik, kita beralih ke materi ketiga, yaitu model analisis ISLM dalam perspektif Islam. Adapun pengertiannya, pasar barang dan pasar uang dalam model ISLM. ISLM terdiri dari IS dan LM. IS adalah investment saving yang berarti pasar barang, sedangkan LM adalah liquidity money yang berarti pasar uang. Model ISL menjelaskan interaksi antara dua pasar, yaitu pasar barang dan pasar uang. Pasar barang adalah pasar di mana semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dan dalam jangka waktu tertentu sebagai pasar, maka terdapat penawaran dan permintaan. Begitu pula pada pasar barang. Permintaan dalam pasar barang merupakan agregasi dari semua permintaan akan barang dan jasa di dalam negeri. Sementara penawarannya adalah semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Adapun dampak kebijakan pada keseimbangan ISLM. Jika pemerintah menetapkan kebijakan fiskal dalam kurun T, G, maka perubahan ini hanya akan mengakibatkan perubahan di kurva IS, sedangkan kurva LM relatif tetap. Sedangkan jika bank sentral menerapkan kebijakan moneter, maka hal ini hanya akan memengaruhi kurva LM, sedangkan kurva IS tetap. Jika pemerintah menerapkan kebijakan campuran, yaitu kebijakan fiskal dan moneter, maka akan terjadi pergeseran kurva IS maupun kurva LM. Kebijakan fiskal. Perubahan pengeluaran pemerintah dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu peningkatan pengeluaran pemerintah atau penurunan pengeluaran pemerintah. Tetapi kedua-duanya berdampak pada pergeseran kurva keseimbangan pasar barang atau IS. Jika pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan, maka kurva IS bergeser ke atas, berdampak pada kenaikan tingkat suku bunga. Begitu juga income naik, begitu juga sebaliknya. Selain pengeluaran pemerintah atau G, kebijakan fiskal dapat pula berupa perubahan kebijakan perpajakan. Nomor 2, kebijakan moneter. Moneter biasanya terikat dengan kebijakan jumlah uang beredar atau money supply yang dilakukan oleh otoritas moneter. Yang dalam hal ini, bank sentral, adanya kebijakan dalam bidang moneter berdampak pada pergeseran kurva LM. Pertumbuhan ekonomi atau economic growth merupakan bagian terpenting dalam kebijakan ekonomi di negara maupun sistem ekonomi manapun. Secara menyeluruh, hal ini dapat diasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan membawa kepada peluang dan pemerataan ekonomi yang lebih besar. Satu fakta yang tak terbantahkan, pertumbuhan perekonomian dunia selama 2 abad ini telah menimbulkan 2 efek yang sangat penting, yaitu pertama, semakin meningkatnya kemakmuran atau taraf hidup yang dicapai oleh masyarakat dunia. Yang kedua, terbukanya kesempatan kerja baru bagi penduduk yang semakin bertambah jumlahnya. Model pertumbuhan ekonomi yang Islami. Jika kita melihat sejarah, banyak aksioma fundamental ekonomi barat, baik kapitalis maupun sosialis, yang terinspirasi oleh dasar-dasar ekonomi Islam. Yang membedakannya adalah bahwa ekonomi Islami mengkaji perilaku individu lebih berdasarkan etika, nilai dan moral, sehingga manusia rasional atau rational man. Islam tidak sekedar memuaskan materi saja, tetapi juga harus maslahat atau utility. Individu dalam Islam adalah U sama dengan U dalam kurung M, S. M mempresentasikan konsumsi, semua barang-barang yang bersifat material, sedangkan S adalah semua aktivitas yang bersifat spiritual. Atau lebih jelas lagi, lihat gambar model pertumbuhan ekonomi yang didesain dalam bentuk pohon. Baik, itulah tadi presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan baik dari perkataan maupun penyajian konten, mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya,
Wallahu yahdi ilal khairi wal amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.